Kada dongeng-dongeng bae Nabi Nuh, Nabi Musa ya dongeng kau. Perangkat SMA ke orang bisa maca Quran, orang bisa jadi sembahyang sih. Padahal seminggu 2 jam pelajaran agama itu dari mulai SD, SMP dan SMA 12 tahun. Seminggu 2 jam ada pelajaran agama. Guru agamanya negeri dibayar oleh pemerintah. Tapi anak tamat SMA nggak bisa baca Quran, nggak bisa jampi sembahyang, gaji belajar agamanya apa-apa itu. Itulah. Ya saya melihat itu mungkin juga disengaja untuk membodohi umat Islam juga. Supaya tenang aja water, kata anak agama aja, iya. Bodoh beli penumpang. Ya itulah kira-kira hal-hal yang semacam itu mesti kita cermati. Relativitas waktu kita nih. Ya Allah, kita bikin pondok saja nih kayaknya tukang tutup beli mungkin sih. Iya. Padahal tukang 15 tahun non-stop kerja ngajina tanpa libur salembur ya kun. Awan bingung 15-an. Ini masih main-main sih. Motor tukang ngerolas sampai paling agak di malas uang. Mau kadang-kadang agak sebelum mancing panenan dingin. Ya tidak kira warna papat. Ya masa kurus cepet kan ya. Ngomong kapan peragat ya ambuh. Makanya yang penting ya sudah, kalau kita sadari bahwa relativitas waktu kita seperti itu, yang penting ya coba kita dibikin padat lah, dipadatkan kira-kira waktu sesingkat-singkatnya dengan hasil yang sebanyak-banyaknya. Ya artinya mungkin relativitas sebegini, pondok ini dilihat lamban ketika dibandingkan dengan pembangunan pondok di Az-Zaitun, ya kan? Az-Zaitun di Kantar tuh, lambat banget. Tapi dibandingkan dengan pondok pesantren yang ada di Brungut, wah cepat banget ini ke pondok kita. Ya boleh, lumayan. Ya, itu pun juga ada beberapa kesalahan ya, memberi nama pesantrennya juga salah, bukan Ummul Qura, bukan Qurra, apalagi Al-Qur'ah. Ya, bukan begitu. Ummul Qura itu jamak dari qaryatun. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan, ya qaryatun minal qura itu. Kalau qurra itu jamak dari qari'ani qurra. Qurra itu zaman sekini arane mubalig. Paham bisa? Terminologi itu tukang baca. Artinya Al-Qurra itu artinya si tukang menyebarkan agama Islam. Dai-dai itu namanya Al-Qurra, istilah pada zaman itu. Dan biasanya kalau Qurra zaman dahulu itu biasanya ya pada apa Quran ini? Kalau ia pun dari Qurra, ya nulisnya bukan Al-Qur'a, tapi alif zaidah dulu, baru hamzah terakhir Al-Qurra. Saya tuh lupa mau ngasih tahu. Udah nesing enak mau wis gawe aran ku aran Jawaan bae lah pondok cadang pinggan. Semono bagi kasing salah, sadan pinggan. Ini kan dari pondok pesantren cadang pinggan semono Jawa yang masih salah bae pemenelon diarapakan. Ya keliwat yang al-isti'ala amal teman akhirnya al-istila jadi ya al-istila bakal istila artinya menguasai. Istila itu istaula ya istaula menguasai merebut artinya. Ya enak kawis masih Darmin. ya dan banyak di Arab juga nama masjid pakai nama orang kok. Yang nyumbang paling besar Pak Haji Kamina, ya udah Masjid Kamina. Teman, penghormatan untuk penyumbang terbesar kan gitu bisa saja. Umpamane itu mah gitu. Iya, tapi Masjid Alimil Huda siapa artinya Alimil Huda? Angel masa Masjid Alimil Huda? Apa artinya Alimil Huda? Punten namanya bukan mau bilang saya. Iya, sang mana apa sing Alimil Huda? Apa wazannya Pak Alimil Huda? Apa sigatnya itu idhofiyah, apa sifat mausuf, apa ya alimil kan majrur, yang memajrurkan apa amilnya tuh alimil huda tuh, bukan alimul huda.
Alimul kan sejarah kan. Alimil majrur pakai alimul marfu. Yang mengejarkan siapa tuh? Ila alimil huda. Oh, alimil huda. Artinya alimul huda yang mengetahui hidayah gitu. Nah, iya. Ya saya kira ya bisa saja nama masjid dirubah supaya benar. Ya banyak nama masjid yang maknanya apa? Apa ini masjid Aladom? Apa Aladom? Aladom. Apa mana baga pasatari? Oh, sudah salah kan? Dari mana? Masjid mana? Aladom. Maksudnya Al-A'zam. 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 Yang saya mana ilat sawah kata adom-adom keting sekarang. Masih Darmin. Ya itu memang sifat dari bahasa begitu. Orang Prancis juga kalau bahasa Inggris ya pelo sama. Celine Dion tuh kurang apa Peter bahasanya? Dia orang Kanada. Memang bahasanya dua bahasa di Kanada. Quebecnya ke bahasa Prancis. Kalau Torontonya kan bahasa Inggris. Dia dua bahasa. Tapi tetapnya karena dilahir di daerah Quebec ya bahasa Inggrisnya ya pelo juga sih. Ya pelo tuh kelihatan bukan orang Inggris gitu ngomong bahasa kelihatan. Ya padahal kalau saya Indramayu, wong Jogja kah, sing pengennya dropan guru dari Jogja zaman dulu tuh, ninggane gus 30 tahun nih gini nih. Angger bae setunggil sewu jelak, setunggil sewu ya sewu. Setunggil sewu semuanya. Bahkan yang Jogja mah setunggil sewu. Setunggil ewu. Sewu itu barang ama. Iya, ya bahkan di Sulawesi kalau anggapnya bahasa nyeklok. Nyeklok ke Jogja kan nggak bisa robah. Orang Sunda juga sama. Ya kan, di mana kita lahir, stempel lidah itu nggak robah. Kecuali orang-orang tertentu yang melakukan exercise ya, latihan-latihan yang mungkin bisa berubah. Kalau pembawaan asli ya sulit merubah itu. Nah itu, wa min thamma tabqa jami'u wasailil ma'rifati wa jami'u nataij. Dan akhirnya akan tetap semua sarana pengetahuan, semua kesimpulan, semua konklusi alladzi yasilu ilahil bashar yang sudah dicapai manusia antariqi hadzal wasail melalui cara sarana menggunakan mediator ini mahsuratun tetap terbatas fi tilka dairatil jinsiyatin juz'iyatin nisbiyah dalam lingkaran yang parsial dan relatif, tetap hanya juz'iyah yang kita ketahui hanya merupakan satu bagian kecil saja dan sangat relatif. Artinya bahwa disalahkan juga tidak ketika orang buta 4 memegang gajah. Apapun kesimpulannya itu benar karena sesuai dengan daya tangkap masing-masing. Yang satu mengatakan seperti bedug, betul juga. Seperti cambuk, ya betul juga. Kayak gedang, kayak pelepah gedang, ya pada. Singaram kayak ilir, ya pada. Karena yang satu pegang bututnya, yang satu pegang kupingnya, pegang perutnya, dan seterusnya. Kita juga begitu. Kenapa? Karena keterbatasan kita juga pulane ajelok nyalak kena wong, bahkan pendapatnya sejen karo sira. Ya wis. Kadar kepisah kabeh sira kok. Ya itu saatnya. Huna yaji'u daurur risalah. Nah, disinilah karena keterbatasan kita itulah maka disinilah datang peran risalah, peran kerasulan di sini gunanya. Daurut tabiatil khasah, peran tabiat khusus, potensi tersendiri allati atahallah yang telah diberikan Allah al-isti'dad laduni, satu kesiapan laduni litatajawaba fi a'maqiha untuk berinteraksi dalam kedalamannya itu bitariqatin dengan satu cara manazalu najhalu tabi'ataha
yang senantiasa kita tetap tidak tahu tabiatnya kayak apa. Wa in kunna nudriku asaraha, sekalipun kita bisa menangkap ya asarnya, menangkap fenomenanya, menangkap reaksinya, jejaknya, pengaruhnya, asar pengaruh ya memang bisa juga asal pengaruh, tapi bukan pengaruhnya. Ma'adzalika namusil kulli, beserta undang-undang yang universal tadi, allazi yaqumu 'alaihil wujud, yang menjadi landasan wujud ini, bahwa itulah peran Rasul dengan tabiat khususnya, dengan alam khususnya yang diberikan oleh Allah sebagai satu persiapan laduni, persiapan kesanggupan, kemampuan yang khusus diberi langsung oleh Allah, bukan dari upaya manusia mencari, tapi langsung diberikan satu energi, kekuatan yang bisa menangkap sesuatu yang oleh kita dengan ilmu kita, dengan eksperimen kita tidak mampu untuk menangkap. Itu persoalannya. Hadhi tabi'ah, tabiat ini al-khasah, yang khusus ini, yallati tatalaqqal wahya, ini yang bisa nyambung dengan wahyu. Fatutiqu talaqqihi, dan dia mampu untuk menerimanya. Li'annaha muhayyatun listiqbalihi, karena dia punya kemampuan, telah dipersiapkan untuk menerima wahyu. Inna tatalaqa al-isyarat al-ilahiyah, bahwa tabiatul khas itu bisa menerima isyarat-isyarat ketuhanan, allati yatalaqaha hadzal wujud, yang diterima oleh alam yang wujud ini. Li'annaha muttasilatun ittisalan mubasyiran bin namusil kauni, karena dia berhubungan langsung dengan undang-undang alam, alladzi yusarrifu hadzal wujud, yang mengatur alam yang wujud ini. Kaifa tatalaqqa hadzal isyarah, bagaimana cara dia bisa menangkap isyarat ini, wa bi ayyi jihazin tastaqbiluha, dengan alat apa ya, dengan jihaz apa, pesawatnya apa yang bisa menerima itu. Nahnu fi hajatin, kita memang perlu dikenuji untuk menjawab, antakuna lana nahnu hadhihi tabi'ah, untuk kita bisa mendapatkan tabi'ah ini, allati yahabuhallah, yang dianugerahkan oleh Allah, lil mukhtarina min ibadihi, untuk orang-orang pilihan di antara hambanya. Wallahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu, Allah sudah memutus, Allah yang paling tahu mengapa, bagaimana mengangkat rasulnya, bagaimana menjadikan risalahnya. Siapa yang layak adalah Allah yang maha tahu. Mengapa bukan kamu, mengapa dia, Allah yang tahu siapa yang mampu untuk menerima isyarat ketuhanan ini. Jadi artinya bahwa dengan pengalaman-pengalaman spiritual kita ini, saya sering mengatakan saya bisa mengerti tentang sesuatu yang kamu tidak mengerti. Dan saya sering mengatakan saya diberitahu oleh Allah yang Allah tidak memberitahukan kamu. Ini masih dalam tingkat kemanusiaan biasa sebetulnya. Tapi kalau sudah kerasulan, bagaimana dia bisa langsung bisa menerima wahyu, menerima kebenaran. Nah itu sesungguhnya kita masih belum banyak memahami semacam itu. Yang jelas bahwa jiwa manusia yang akan dijadikan rasul itu tentu sudah dipersiapkan secara laduni, atau al-istidad al-laduni. Kalau ilmu laduni itu ilmu ujuk-ujuk, belajar maning tiba-tiba pinter. Kenapa? Karena langsung diajar oleh Allah. Wawan ujuk-ujuk esuk-esuk ngecebres ngomong Inggris. Waduh, kayak Margaret Thatcher be ngomong lancar itu. Belajar sewengi dipai ngimpi, belajar di Inggris 20 tahun. Esuk tangi wis pinter bahasa Inggris. Dalam tidur sekejap itu dia telah melampaui perjalanan 20 tahun mengadakan studi perbandingan bahasa,
sampai mengambil gelar doktor di Oxford University dalam semalam itu gitu. Kecabras lah. Non, usahalah masih Peter Wawan. Akhirnya uangnya matulu aja, tapi tiba-tiba aku pinter selama aja. Akhirnya apa? Kesebut dengan ilmu laduni, ilmu yang wa'allamnahu min ladunna ilma, dan kami yang mengajarkan langsung pada urusan. Pengen dimakan kok? Terus mengapa? Nah, itu adalah ilmu ladun itu seperti itu, bahwa mereka itu punya kemampuan yang luar biasa, bisa berhubungan langsung, bisa menerima sinyal-sinyal itu. Sekarang Anda bisa nggak menangkap gelombang BBC, British Broadcasting? Baru bisa mendengar ketika Anda bawa radio, bawa alat receiver, disetel, nembe kerasak, nembe kedengaran. Ya kan begitu? Dengan telinga biasa, ya enggak. Nah, mereka berusul itu kaya nema ning jero atine ki dipasang receiver ning Gusti Allah. Bikin pasang internet. Begitulah. Makanya jadi ya udah. Pokoknya kalau Rasul